pertama kali live, loh kok muncul gift besar, terus banyak, nangis saya. Nggak nyangka. Waktu itu kalau pertama saya live, kurang lebih dari 2,5 juta. Oh Tuhan, berkatilah hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Obrolan Warung. Kali ini di Obrolan Warung ini kita jauh-jauh mendatangkan konten kreator TikTok yang sudah ternama, yang dikenal sosoknya lucu, komedian, dan mempunyai follower 2,4 juta. Tak lain dan tak bukan adalah Bapak Najih Mumtaz. Selamat datang, Pak. Siap. Makasih udah jauh-jauh datang dari Situbondo ke sini. Apa kabar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Mumtaz, bisa ya, diceritain nggak? Awalnya nih gimana sih bisa terjun menjadi konten kreator sehingga bisa mendapatkan follower segitu banyaknya? Itu seperti apa sih? Awalnya saya gini. Awalnya main TikTok, saya iseng-iseng. Iseng ya? Iseng. Oke. Dan terus iseng-iseng buka kamera, terus TikTokan di sana di persawahan. Nah, saya post di TikTok gitu. Itu video yang pertama tuh apa sih? Ya tentang pekerjaan saya. Pekerjaannya apa? Ya seperti mulung jagung, ngarit padi, nitis. Oke. Nah, dari situ berarti keseharian yang diupload ya. Nah, itu konten keberapa sih yang pada akhirnya viral gitu? Kalau nggak salah konten ke 100. Ke 100? Ya. Berarti itu jaraknya lumayan lama ya dari konten pertama sampai 100 itu kira-kira berapa tahun tuh? Ya kurang lebih 1 tahun. 1 tahun? Ya. Nah, selama perjalanan pernah nggak sih ngerasa, oh kontenku nih nggak pernah viral, sempet mau nyerah atau gimana? Iya seperti itu. Sempet mau nyerah, bukan mau nyerah sih. Itu kan di sana saya iseng-iseng. Oke. Mau video saya mau jalan ya silakan, mau nggak jalan ya silakan, kan cuma iseng-iseng. Cuma iseng-iseng. Cuman bikin hiburan untuk diri saya sendiri. Oke. Itu lebih ke apa sih kontennya? Komedi kah atau apakah? Ya komedi, lip sync juga di situ. Lip sync juga. Ya. Pernah nggak sih ada komentar miring terkait Bang Najih, dan itu gimana cara ngatasinnya? Kalau tentang komentar yang negatif ya yang miring-miring, saya nggak respon itu. Oh, nggak direspon. Berarti fokus aja ya konten-konten. Fokus aja untuk hiburan sendiri. Oke. Apa sih konten apa sih yang pas viral gitu? Lip sync. Lip sync. Ya. Berarti memang lebih ke lip sync ya sekarang. Bisa diceritain tuh. Oh, akhirnya memutuskan untuk membuat, oh yaudah saya di lip sync aja itu gimana? Apakah memang punya bakat sendiri atau hafal lagu atau kayak gimana? Kalau hafal lagu nggak hafal juga. Itu kan di sana kan harus belajar dulu sama konten kreator yang lain, lihat dulu video itu. Terus saya nyobain seperti itu. Akhirnya saya nyoba, alhamdulillah di situ berhasil. Oke, akhirnya memutuskan untuk terus membuat konten lip sync. Lip sync. Oke. Nah, selama menjadi konten kreator, apa aja sih yang dirasakan? Oh, ternyata seperti ini, harus seperti ini. Itu gimana sih mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai memanfaatkan media sosial itu harus seperti apa sih? Kalau untuk teman-teman, saya sarankan untuk jadi konsisten untuk buat video tiap hari. Ya itu, buat video tiap hari, terus post video tiap hari. Nah, kuncinya untuk bisa FYP itu apa? Kuncinya untuk FYP, kalau menurut saya konten itu yang menarik. Satu.
menghibur juga. Itu aja. Iya. Nah, dari jutaan pengikut pasti kan punya audiens yang loyal nih. Terus juga gimana caranya sih ngebangun kedekatan dengan mereka biar nggak sekedar lewat di beranda misalkan, oh iya Bang Naji nih, supaya mereka fokus dan berlama-lama nonton tuh kayak gimana sih? Kalau soal tontonan, misalnya orang videonya orang masuk ke beranda saya, itu harus dilihat, ditonton sampai habis. Kalau menurut saya. Nah itu kan supaya orang betah buat nonton konten kita itu gimana? Apakah memang ada spesifikasi ya? Mungkin konten lucu nih atau kayak gimana gitu? Ya harus buat konten yang lucu-lucu. Nah biasanya idenya dari apa? Buat ide yang pokoknya buat ide yang sebisanya penonton terhibur. Nah biasanya lagi ngapain dan harus ngapain nih supaya kita bisa menghadirkan konten yang bisa diterima atau lucu itu. Biasanya kalau Bang Naji tuh harus ngelamun dulu nih, harus apa dulu nih gitu. Ya misalnya kan konten saya lip sync sambil komedi. Kalau saya lihat lagu, ada konten orang yang masuk ke beranda saya, itu lagunya bagus, dan terus saya ambil lagu itu. Oh gitu. Ambil lagu itu, dan terus ini gimana caranya biar supaya saya buat konten dengan lagu ini bisa teman-teman terhibur. Saya mikir itu. Gitu ya? Iya. Oke. Nah untuk prosesnya itu menggunakan kamera atau handphone, terus ngediting pakai apa sih? Pakai HP. Pakai HP aja? HP. Oke. Pernah nggak sih bikin konten menurut Bang Naji nih, oh konten ini idealis nih, terus ternyata yang tidak dikonsep malah viral, pernah sih kayak gitu? Iya pernah. Oh gitu. Pernah. Itu gimana tuh ceritanya? Misalnya gini, konten asal-asalan, yang enggak agak anu lah, pokoknya asal-asalan, yang penting konten. Terus diupload, terus meledak dia konten itu. Oh malah yang nggak diduga-duga ya? Iya, nggak diduga-duga. Nah itu perasaannya gimana? Oh ternyata viral nih. Gimana sih? Ya senang lah. Oke. Pernah nggak sih ngerasain capek nih, kehabisan ide, terus untuk mengembalikan energi mood itu kayak gimana sih Bang Naji sendiri? Jeda dulu. Jeda dulu, istirahat dulu. Istirahat dulu, mikir saya. Mau buat apa, mau buat gimana, biar supaya video saya itu menarik gitu. Kan Bang Naji ini sekarang sudah mempunyai follower banyak nih, 24 juta. Pasti kan nggak akan sembarang upload. Pasti kan ada ranah privasi yang terbatas. Itu caranya gimana antisipasinya? Menjaga itu? Ya misalnya kita kan punya akun untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya. Otomatis mohon maaf ya, untuk teman-teman juga mohon maaf. Misalnya kalau teman-teman itu mau masuk ke akun saya, misalnya kan kebanyakan konten kreator nggak apa ya, misalnya buat video teman-teman itu mau masuk ke akun saya, kadang dia nggak mau. Kenapa alasannya katanya? Ya mungkin jaga privasi. Oh gitu. Jaga itu, takutnya follower kita nggak seneng sama si kita, itu, sama orang itu. Sama orang itu, gitu. Jadi itu ya kiat-kiatnya ya. Nah, apa namanya? Kan sekarang kan mungkin dengan popularitas Bang Naji ini banyak konten kreator muda yang ingin mencoba untuk terjun di dunia ini gitu. Terus penasaran nih, sumber pendapatannya tuh dari apa sih? Dari endorse atau memang dari? Ya alhamdulillah dari endorse ada juga, dari
konten ada juga lah. Berarti cuma dari konten sama dari endorse tuh. Ya kalau dari TikTok sekarang ya dari live, bukan dari gaji live, bukan dari gaji TikTok, tapi dari teman-teman yang ada rezeki untuk ngasih ke kita itu. Oh, nyawer. Oh, itu. Ya, itu rezekinya. Sama dari endorse ya. Iya. Oke. Apa namanya? Gimana nih Bang Naji ini memilih brand apa aja nih untuk endorse? Itu gimana sih milihnya? Apakah semua yang nawarin endorsan saya ambil atau memang dipilih? Semua diambil. Iya. Apa aja tuh yang pernah? Apa aja maksudnya yang pernah nge-endorse Bang Naji tuh? Ya misal skincare. Skincare satu. Ada juga parfum. Parfum. Ada juga baju. Banyak lah pokoknya. Tapi itu menjanjikan ya? Ya menjanjikan. Menjanjikan banget ya? Ya. Oke, berarti sampai hari ini cuma dari gift sama dari endorse ya? Dari endorse. Oke. Nah, biasanya yang ditunggu itu yang disukai oleh follower Bang Naji itu apa aja? Kontennya apa gitu? Komedi kah atau? Iya, kok komedi lip sync. Komedi lip sync. Berarti itu yang paling nanti sama teman-teman ya? Iya. Apalagi sama anak saya. Iya. Oh iya, biasa kan Bang Naji ini kan kalau konten tuh kalau nggak sama istri sama anak ya? Iya, sama anak. Itu gimana tuh bisa membuat klop mama keluarga tuh? Ceritain dong. Kalau saya sering ketawa sendiri. Ya misalnya kalau saya mau buat konten sama istri saya, istri saya kan sering nggak mau. Oh gitu. Nah, iya. cara merayunya gimana tuh? Sering nggak mau. Dulu waktu mau main TikTok, nah terus saya coba rayu istri untuk TikTokan gitulah. Konten. Nih bikin video. Bilangnya gini, istri saya dulu. Iya, gimana tuh? Bikin konten terus, hasil nggak ada. Oke. Gitu. Oh, dari kata istri. Iya, kata istri. Terus? Iya, bilangnya seperti itu. Bikin konten terus, hasil nggak ada. Nah, terus akhirnya pada sampai hari ini kan konten bareng istri ini, itu gimana tuh? Meyakinkan bahwasanya ya udah konten dulu aja gitu. Dia kan si istri kan enggak, sekarang masih tetap seperti itu. Masih tetap seperti itu. Iya. Oke. Dipaksa terus kalau buat konten. Oh gitu. Nah, kalau ke anak sendiri gimana? Kan suka ada tuh sama bareng bertiga, istri sama anak. Itu ngajaknya gimana sih? Kalau sama anak saya itu sama lah seperti istri saya. Oh, maksa gitu ya? Maksa juga. Maksa juga saya. Tapi kan selalu FYP ya dengan. Iya. Nah, kan sampai hari ini katanya kan anak sama istri masih belum mau. Sementara kan pengikut udah 2,4 juta. Belum mau gimana? Iya, masih kadang harus maksa. Yuk konten yuk gitu. Itu ngerayunya gimana? Iya, ngerayunya lah begini. Dek, ayo buat konten. Dia nggak nyaut. Diem. Iya, diem. Dia buat konten. Biasanya kan kalau sudah ada penghasilan di situ kan, biasanya kan giat. Iya, betul. Giat. Yuk bikin konten. Ayo. Misalnya kan seperti itu. Kalau kan udah terbukti kan. Iya, sudah follower udah banyak. Iya, udah banyak. Tapi kalau istri saya beda sama anak saya. Masih tetap kayak awal-awal. Iya, masih tetap kayak awal-awal. Tapi disupport ya sama mereka ya. Iya, disupport. Oke. Kan saya bilang seperti ini. Gimana tuh? Kamu mau enggak kalau saya ngomong sama anak saya? Ayah seperti enggak ngonten. Dan terus kerja ke sawah lagi. Janganlah, Pak. Oh, kata mereka. Buat konten. Kan anak saya mendukung. Mendukung ya dari keluarga ya. Dari keluarga. Nah, saudara-saudara sendiri
pasti kan tahu, ih, artis TikTok nih. Ya. Itu gimana tuh di masyarakat di lingkungan? Kalau saya sih dikatakan artis TikTok nggak, malu saya. Malunya kenapa? Iya nggak seperti, pokoknya malu saya. Tapi di lingkungan mah udah di wilayah sana udah pada tahu ya dengan sosok Bang Najih Mumtaz ini. Iya. Ada perlakuan khusus nggak sih dari masyarakat? Enggak, hampir sama. Hampir sama aja ya. Sama aja. Biasa aja ya. Biasa aja. Nah, dengan jumlah follower yang banyak ini mempengaruhi nggak sih ke kehidupan pribadi atau wah, saya udah terkenal nih. Gimana sih itu? Ya, padahal saya malu. Malah malu ya? Iya, malu. Oke. Misalnya ada kan kalau saya jalan belanja ke pasar misalnya, terus orang itu teman lah misalnya, saya nggak kenal, lihat saya di situ, dia terus mau menyapa saya, malu kan katanya. Oh gitu, malah malu untuk nyapa Bang Najih. Malu, maksudnya pengen menyapa, tapi malu, tapi sungkan. Itu. Kenapa nggak disapa aja kalau kata saya? Nggak usah malu-malu. Kalau saya nggak nyaut, disapa kamu, kamu ambil batap atau batu, timpuk saya. Iya. Biar saya nyaut. Lebih milih FYP atau dihujat? Yaitu dua-duanya nggak berpisah. Nggak terpisah ya? Iya. Kalau FYP udah pasti ada hujatan. Ada pasti. Oke, nah gimana caranya menghadapin persoalan itu? Ya jangan direspon. Jangan direspon. Iya. Jangan dibalas. Jangan biarin aja. Baca membaca aja ya. Iya. Cuman nggak usah diambil pusing ya. Iya, nggak usah. Oke. Nah, apa sih yang paling penting buat konten kreator pemula yang followernya masih di bawah 1000 itu apa sih pesannya? Tetap semangat buat konten, buat menghibur diri saya, diri sendiri dan juga teman-teman. Itu. Gitu ya. Tetap semangat. Siapa tahu kita bekerja itu giliran yang pemula. Oke. Biasanya yang dibahas dalam live itu apa aja? Ya apa aja, nyapa penonton yang hadir. Ya kalau ada penonton itu istilahnya orang baik lah. Orang baik ngasih gift, ya harus bilang terima kasih. Gift yang pernah didapat itu berapa sih nominalnya? Yang paling banyak di Sawer itu? Ya syukur alhamdulillah ada lah. Ada ya? Ya. Oke, tapi pernah kaget, kok dia bisa ngasih saweran sebanyak ini? Gitu. Pernah nggak sih? Pernah kaget pertama. Apa? Pertama kali live saya. Ada orang baik itu, kalau nggak salah orang jauh, dia perempuan. Perempuan. Pertama kali live, loh, kok muncul gift besar, terus banyak. Nangis saya. Nggak nyangka? Nggak nyangka. Nangis. Kok banyak banget. Kalau misalkan dirupiahkan nominal berapa? Waktu itu kalau pertama saya live, kurang lebih dari 2,5 juta. Saweran yang membuat terharu pernah gitu? Oke. 2,5 juta. Nah, itu caranya bisa dapat saweran itu, Bang Najih itu live-nya live apa? Kok sampai bisa orang ngasih sampai 2 juta lebih? Iya, disuruh lip sync. Disuruh lip sync? Ya. Itu yang paling si penonton suka tuh. Contohnya gimana nih? Kalau misalnya lip sync, satu konten aja. Satu konten. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Kita pengen lihat nih keseruan Bang Najih. Kan biasanya ngelihatnya di layar, nah sekarang di balik layar nih. Kita pengen tahu prosesnya kayak gimana sih Bang Najih. Gimana nih ya caranya ya? Coba kita ngonten, misalkan ngonten sama saya nih. Iya. Berdua. Ya dulu.
Teman-teman, tepuk tangan dong. Dari mimik yang sangar ternyata lucu. Nah, itu modal utama dari Bang Najih Mumtaz. Tepuk tangan bareng buat Bang Najih. Oke, Bang Najih, ada nggak sih pesan-pesan nih buat teman-teman muda yang sekarang kan media sosial kan, bagaimana caranya kita memanfaatkan media sosial nih? Nah, buat teman-teman yang pengen terjun, kiat-kiatnya seperti apa sih? Untuk teman-teman yang muda ya, khususnya yang muda. Kalau yang tua, ya nggak apa-apa. Siapapun, mau yang muda, mau yang tua, yang mau terjun ke dunia konten kreator tuh, gimana? Harus kayak gimana? Ini kan HP. HP ini pintar. Ya, smartphone. Bukan HP biasa Android lah. Iya, smartphone, ponsel pintar. Jadiin ini HP buat penghasilan. Gimana caranya kita memanfaatkan ponsel ini menjadi penghasilan buat kita? Harus. Coba sampaikan ke teman-teman yang baru pengen mulai membuat konten. Apa sih pesannya dari Bang Najih? Ke situ kameranya. Oke, untuk teman-teman semua, ya khususnya yang baru pemula konten kreator, ya tetap semangat untuk menghibur dirimu sendiri dan teman-teman semua. Tepuk tangan dong. Oke, Bang Najih, kita ngobrol udah lumayan banyak nih. Nah, ini juga ruang podcast yang harapannya bisa memberikan informasi dan motivasi kepada teman-teman yang menonton. Boleh dibilang jangan lupa di subscribe, di like, di komen di podcast obrolan warung Radar Madu Rahmat ini. Silahkan Bang Najih, dengan gayanya Bang Najih. Oke teman-teman, jangan lupa ya tonton video Radar podcast obrolan warung, Radar Madu Rahmat. Dan jangan lupa subscribe ya, subscribe, like, komen, share. Saya tunggu. Itulah keseruan bincang-bincang bareng Bang Najih Mumtaz dari Situbondo. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, dan harapannya kedepannya kita bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang bisa membuat kita lebih baik dari hari ini. Terima kasih Bang Najih, semoga sukses selalu dan sehat. Siap. Ada yang mau disampaikan? Halo Pak, untuk Bos Madura, Radar Madura, Mas. Tetap semangat untuk menjadi orang baik. Amin. Buat Bos Rusdi, tetap semangat menjadi orang yang membuka jalan bagi orang lain. Iya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.